Namu adik di rantau mah emang harus mode itu alay kadang orang kok bisa tekok doh. Ini wak Minang wak di rantau kare jangan mengalua. Ado pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juola keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nandi mungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun manggal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di paroman. Tetap ramah, seakan-akan tak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin, Mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir dan batin, tapi ambillah nilai positifnya, bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam tangan. Harus dinetralisir oleh sikap damai yang dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu mah. Tapi sekali, iya itu. Danga yo, Pak. Dunia lah tahu, Pak. Kalau orang Minang tuh memang kame-kame juga gagah-gagah. Lirang apa? Dengan dan Pak, orang-orang Minang tuh dasarnya kulit so matang. Gadis Minang salah satu produk unggul. Kulit berasiah, pandai masak, setia, tapi sekali dikecewakannya Gunung Merapi itu dibaliannya. Jangan sesekali kalian sakian gadis Minang, kalian bueknya menangi, kalau ndak Gunung Merapi itu dibaliannya ke muka kalian beko. Lelaki Minang ndak lo kalah unggul do daripada padusi. Gagah, soleh, setia, tapi jangan banyak menuntut bana ke laki-laki Minang. Pasan den, untuk masyarakat, jangan remehan orang Minang. Jangan remehan orang Minang. Jangan remehan orang Minang. Orang Minang basilek ndak bersinggungan doh, tapi tahunan manang jaleh yang kalah. Bila ia tagak bajaraan batin di dalam batu ampeng. Pada hakikatnya bacakak bukan mahadu tanago, tapi mahadu tak. Kekuatan silek Minang tak letak di langkah hampir. Kasuwo mencari akar, kakida menjaga jarak, ke belakang menyerang umpan, ke mukul langkah memutih. Hikmahnya, sekali orang berniat jahit, sabar. 2 kali nasihati. 3 kali bersiap-siap, cukup keampek sosok. Jadi kesimpulannya, dalam falsafah Minang, menyelesaikan sesuatu persoalan bukanlah dengan otot, tapi dengan otak. Kenapa orang Minang menolak Islam Nusantara? Kenapa orang Minang dikategorikan berfaham fundamentalis? Karena orang Minang sidang jemaah dalam memeluk agama, mendahulukanlah ilmu daripada amal, mendahulukanlah ilmu daripada perbuatan. Karena disinilah lahirnya tokoh-tokoh ulama. Dari Minangkabau inilah lahirnya para pejuang, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ketika kita tidak mau dibodohi, tidak mau ditipu, maka mereka akan memberikan anggapan-anggapan negatif kepada kita. Dianggap negeri ini sebagai sarang teroris. Kalian yang tidak paham, kami orang Minang sejak dahulu punya tauhid. Kami orang Minang sejak dahulu sudah punya falsafah, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kami landaskan budaya kami, adat kami kepada syariat, sedangkan kalian memposisikan landasan syariat kalian kepada budaya, sehingga lahirlah. Apa kamu nyanyi lagu tradisional daerah atau cengkoknya tuh ada sedikit cengkok-cengkok yang genre di luar pop gitu, bener gak sih? Lagu dari Padang, lagu Minang. Boleh. Menarik tuh. Yo mande antah jo apo kadenai bale kami barampe mandeh gadangkan jo sabahati mandeh adokan bareh sagantang nan kabatanakan upah manuai manumbuh padi urang. Wow, Ulfi.
Kalau dari Coach Yura sih, kayak banyak semua orang yang bisa nyanyi dengan suara lembut, bagus. Tapi kalau kamu tuh, kelembutan suara kamu tuh terpancar banget kalau hati kamu tuh bersih, hati kamu baik sekali. Itu sih yang kerasa sama Kak Yura. Dan rasa itu kan gak bisa bohong ya. Iya. Ya. Dan ini rasa yang benar-benar jujur dirasakan langsung dari suara kamu. Itu luar biasa, itu kuasa Tuhan tuh.